Hadiah ulang tahun untuk cucuku, Atta Zaki Kartiko. Setiap tanggal 31 Desember sejak tahun 2013, kami sekeluarga tidak hanya merayakan malam tahun baru, terlebih kami bersyukur atas anugerah hari ulang tahun cucu ketiga kami, Atta Zaki Kartiko, yang kini berusia 10 tahun. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023. Syukur kepada Allah. Kami bersyukur atas anugerahnya yang sangat membahagiakan, terutama bagi keluarga putri pertama kami, Yuli Astuti, ibunya, Roni Sistiawan, ayahnya, Rafli Abdurrahman, kakak laki-laki, dan Kamila Fauziah, kakak perempuan. Atta Zaki Kartiko terlahir menjadi anak spesial, menjadi bayi dengan kebutuhan khusus penyandang Down Syndrome. Kini Atta Zaki Kartiko telah duduk di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Trangkil 06, Sekolah Inklusi, yang beralamat Jalan Wijaya Kusuma RT 5 RW 1, Bantengan, area Sawah, Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59153. Pengalaman Atta Zaki Kartiko di masa kecil. Tatkala usianya masih 11 bulan, Atta diterapi SIO jarak jauh oleh Dr. Pauline Endang, spesialis gizi dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Selama 3 tahun, yang awalnya seminggu sekali, kemudian sebulan sekali, dan terakhir 3 bulan sekali. Dan hasil yang dicapai berkat terapi SIO tersebut sangat menggembirakan. Mulai umur 3,5 tahun, Atta sudah tidak ngompol lagi, tidur di tempat tidur sendiri, dan perkembangan otaknya banyak mengalami kemajuan. Di umur 3,5 tahun, sudah lepas pampers dan sudah belajar toilet training selama 1 tahun. Pada usia 5 tahun, Atta sudah mulai sosialisasi di sekolah taman kanak-kanak. Daya tahan tubuhnya semakin kuat, tidak gampang sakit, dan mulai ke kamar mandi sendiri. Untuk mengetahui kenormalan sistem motorik dan sensorik, latihan yang dilakukan adalah kegiatan outdoor. Tes saraf motorik misalnya dengan menggenggam, melempar, main bandulan, dan naik sepeda. Di samping itu, aktivitas rutin Atta adalah berjemur karena mengalami lemah tulang saluran larynx,
tidak tumbuh sempurna atau disebut laryngomalacia. Kegiatan outdoor itu dilakukan untuk mengecek keseimbangan organ-organ tubuh karena sebagai penyandang Down syndrome, metabolisme berbeda dengan anak-anak normal. Aktivitas di masa kecil itu banyak dilakukan sebagai bentuk latih motorik dan sensorik yang dikemas dalam kegiatan jalan-jalan di kebun, lepas sandal, dan menjemur buah kopi. Mengapa masa kecil Atta banyak bermain di outdoor? Karena kegiatan outdoor itu sebagai suatu treatment untuk meningkatkan kemampuan motorik dan sensorik yang seringkali lemah di awal kehidupan anak Down syndrome secara umum. Anak-anak dengan sindrom Down biasanya mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan karena satu atau lebih penyebab berikut seperti hipotonia, kelemahan ligamen, kontrol postur tubuh yang buruk, dan kelemahan otot. Hal ini di luar kecerdasan rata-rata di bawah normal, yang mengakibatkan keterlambatan dalam perolehan keterampilan motorik. Meskipun secara umum keterampilan motorik dasar masih rendah dibandingkan dengan anak-anak normal, namun kurangnya kontrol keseimbangan yang memadai masih merupakan fungsi yang paling sulit diperoleh, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai keterampilan mandiri dan membatasi kualitas kinerja mereka dalam aktivitas sehari-hari. Keseimbangan adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh atau menjaga pusat massa tetap pada landasan tumpuan untuk mempertahankan posisi berdiri stabil dan mencegah terjatuh. Ketika keseimbangan terganggu, mendapatkan kembali posisi dapat dilakukan dengan menggerakkan satu atau lebih segmen tubuh untuk merelokasi pusat massa atau menyesuaikan lebar alas penyangga dengan mengambil langkah. Bertahun-tahun yang lalu, Biodex Balance System atau BBS digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan keseimbangan postural. Karena sistem ini mengukur kemampuan individu untuk menstabilkan posisinya ketika terkena gangguan dinamis dengan mencatat deviasi antero, posterior, dan mediolateral secara bersamaan. Latihan keseimbangan telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak Down syndrome dalam mengontrol kestabilan postur tubuhnya, seperti latihan di papan miring dengan menggunakan posisi berbeda, berkaki 4, berlutut, setengah berlutut, dan berdiri, dan memfasilitasi reaksi postur ke depan, ke belakang, dan ke samping.
Informasi aferen untuk sistem kendali postural berasal dari masukan visual, vestibular, dan somatosensori. Input visual yang mengumpulkan informasi mengenai posisi dan gerak kepala terhadap benda di sekitarnya. Sistem vestibular memberikan sistem saraf pusat (SSP) informasi tentang posisi dan pergerakan kepala sehubungan dengan gravitasi. Sedangkan masukan somatosensori memberikan informasi tentang orientasi bagian tubuh satu sama lain dan terhadap permukaan penyangga. Tujuan dari stimulasi vestibular terapeutik adalah untuk meningkatkan kemampuan otak dalam mengatur rangsangan yang berbeda untuk memperbaiki respon motorik yang membantu anak-anak dengan gangguan integrasi sensorik motorik untuk mencapai aktivitas motorik, untuk membantu mereka secara aktif merangsang sistem vestibular mereka. Untuk relaksasi, stimulasi yang lambat dan teratur digunakan pada anak kejang. Namun, ritme cepat dan tidak teratur dapat digunakan pada anak hipotonik untuk membantu meningkatkan tingkat perhatian dan gairah akibat peningkatan stimulasi vestibular. Stimulasi vestibular mekanis membantu penyesuaian kembali kontrol postural melalui integrasi umpan balik visual, pendengaran, dan vestibular eksternal yang diyakini sebagai terapi efektif untuk meningkatkan kontrol keseimbangan. Diperkirakan dengan memberikan informasi vestibular tambahan, mereka akan menjadi lebih sadar akan pusat perpindahan massa tubuh dan orientasinya dalam ruang. Gerakan memutar atau mempercepat gerakan berputar menghasilkan rangsangan pada reseptor labirin yang menghasilkan refleks vestibulo-okular (VOR) yang menyebabkan rangsangan pada kanalis semisirkularis untuk secara mekanis mengintegrasikan berbagai masukan penginderaan dan mengirimkan informasi umpan balik ke otak tentang posisi tubuh. Meningkatkan kemampuan anak dalam mengontrol keseimbangan adalah penting, karena keseimbangan yang lebih baik akan mengurangi rasa takut mereka terjatuh atau terluka, sehingga meningkatkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Keseimbangan dan stabilitas seringkali menjadi masalah utama bagi anak-anak dengan sindrom Down karena karakteristik yang terkait dengan sindrom ini seperti tonus otot yang rendah, keseimbangan yang buruk, kesulitan persepsi dengan penglihatan, dan pendengaran yang tidak memadai. Oleh karena itu, program intervensi terapi fisik harus mencakup latihan yang berbeda untuk meningkatkan keseimbangan bagi anak-anak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional mereka untuk mencapai kehidupan yang aktif secara fisik. Keseimbangan dipilih untuk dievaluasi dalam penelitian ini
karena peran pentingnya dalam semua fungsi motorik. Ini didukung oleh Westcott dan kawan-kawan yang melaporkan bahwa keseimbangan merupakan bagian integral dari semua kemampuan motorik, karena setiap cacat, keseimbangan akan tercermin pada semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keseimbangan pada anak kecil. Latih aktivitas spesifik yang menantang untuk meningkatkan memori dan kontrol motorik. Penguatan inti dapat membantu kesadaran dan pergerakan tubuh. Latihan dengan bola yoga, jalan-jalan dengan binatang, dan aktivitas berbasis pendakian dapat bermanfaat. Kacamata harus dipakai jika direkomendasikan. Penglihatan berperan dalam keseimbangan dan anak-anak dominan secara visual pada tahun-tahun awal kehidupannya. Gunakan aktivitas pelacakan visual seperti buku, cari, dan temukan. Bermain I Spy, permainan memindai dan mencocokkan secara visual, menangkap, melempar, dan menendang bola atau balon dengan ukuran berbeda. Paparan banyak gerakan berbeda seperti mengayun dan memantul, membantu adaptasi dan pertumbuhan sistem vestibular. Taman bermain adalah tempat yang bagus untuk melakukan hal ini. Mengalami sensasi sentuhan yang berbeda melalui kaki dapat membuat otot-otot kecil di kaki menjadi lebih kuat dan mempelajari tekstur yang berbeda. Berjalan tanpa alas kaki di atas pasir, rumput, kerikil, karpet, dan permukaan yang tidak rata dapat membantu. Orthotics dengan sepatu kets bertali, jika disarankan, dapat meningkatkan kesejajaran secara keseluruhan. Ini dapat membantu menggerakkan otot yang lebih baik untuk membantu keseimbangan selama bermain.